Selamat datang di pameran Wastra Songket Indonesia, beragam tradisi dan pesona. Songket merupakan salah satu teknik untuk menghias wastra yang banyak dipraktekkan di berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda dan khas yang menjadikan Songket Indonesia sangat beragam. Tur kali ini kita mulai dari Palembang. Palembang memiliki tradisi songket yang sangat mewah, di mana benang emasnya berkilauan. Nah, ini karena penggunaan benang emas khusus yang mereka sebut sebagai emas jantung. Nah, kemudian ini adalah contoh dari selendang dari Palembang, di mana songketnya digabungkan dengan teknik ikat di bagian tengah selendang yang disebut dengan limar songket. Dari Palembang kita pindah ke Aceh. Jadi Aceh dulu membuat songket yang sangat indah, yang terbuat dari sutra. Jadi salah satu ciri khas dari songket Aceh adalah biasanya warna tenunannya gelap, berwarna gelap. Kemudian motif yang paling khas dari Aceh adalah pucuk rebungnya ini memiliki motif seperti tanduk biri-biri terbalik. Kemudian selain itu juga kadang-kadang kaligrafi Arab juga digunakan sebagai motif pada songket dari Aceh, seperti contoh pada di sini. Di sini adalah di pinggiran songket ini menggunakan kaligrafi Arab bertuliskan Allah. Dari Aceh kita pindah lagi ke Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat ini memiliki variasi songket yang sangat besar. Setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda yang menentukan asal dari songket tersebut. Salah satu keistimewaan dari songket Minang adalah bahwa motif-motifnya itu memiliki makna filosofi yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat Minangkabau. Seperti yang contoh pada selendang ini adalah motifnya disebut balah kacang, artinya kacang yang dibelah. Filosofinya adalah bahwa pada saat kacang dibelah, dia akan terbagi menjadi dua bagian yang sama persis. Ini memiliki makna bahwa kalau kita membuat keputusan, kita tidak boleh berat sebelah, jadi harus adil. Dari Sumatera Barat kita terbang lagi ke Sumba. Di Sumba, teknik songketnya dibuat dengan teknik lungsi tambahan, di mana benang lungsi tambahan ini yang akan membentuk motif-motif yang khas dari Sumba. Nah, teknik ini disebut pahikung. Dulu teknik pahikung hanya dibuat dan dipakai oleh perempuan bangsawan di Sumba. Nah, di Sumba motif-motifnya juga memiliki makna. Tapi di sini kita lihat bahwa ada motif-motif yang berbentuk geometris seperti ini terinspirasi dari kain patola dari India. Dari Pulau Sumba kita pindah lagi ke Pulau Timor. Nah, teknik songket yang paling rumit dibuat oleh orang Timor, namanya buna, menggunakan benang pakan tambahan berwarna-warni yang dililitkan di benang lungsi sehingga hasil akhirnya itu seperti sulaman. Pada teknik buna ini, bagian luar dari kain dan bagian dalamnya sama persis. Jadi ini salah satu keistimewaan dari teknik buna. Masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat juga membuat teknik yang sama seperti buna yang disebut dengan sungkit. Ini adalah contohnya di mana benang pakan tambahannya itu dililitkan ke benang lungsi yang juga motifnya seperti sulaman. Selain sungkit, masyarakat Dayak Iban juga membuat satu teknik songket yang sangat spesifik yang disebut dengan pilih atau pileh. Nah, ini adalah teknik kebalikan dari songket biasa. Pada songket biasa, benang pakan tambahannya yang akan membentuk motif. Sedangkan pada teknik pilih, benang pakan tambahannya akan membentuk latar, sedangkan
motifnya dibentuk dari tenunan dasar seperti ini. Jadi yang warna putih ini adalah motif buaya di sini, yang berwarna putih adalah tenunan dasarnya, sedangkan benang berwarna merah dan hitam ini adalah tenun pakan tambahannya. Di daerah Sangir dan Talaut dulu pernah dibuat wastra songket yang dibuat dari serat pisang abaka. Jadi ini memang sangat unik, di mana serat-seratnya itu hampir menyerupai serat nanas. Nah, motif-motifnya biasanya berupa motif geometris yang terinspirasi dari patola. Nah, ini adalah contohnya dari kofo. Jadi tenunannya disebut kofo. Nah, kofo ini dibuat sebagai pembatas ruangan. Masyarakat Wetutelu di Lombok membuat songket dari benang katun yang dipintal tangan. Nah, biasanya ini digunakan sebagai wastra-wastra yang sakral. Contohnya adalah ini adalah pasujutan, jadi digunakan sebagai alas untuk sholat. Di mana di sini juga motifnya unik sekali, ada kaligrafi Islam dan juga ada manusia. Jadi ini motifnya agak kontradiksi. Kemudian yang ini adalah kalambu. Jadi yang bagian bawah, motif di bagian bawah ini dibuat dengan teknik songket dari benang katun. Kalambu ini digunakan sebagai horden di makam orang suci yang penting. Dari Lombok kita pindah ke Bali. Di Bali juga terdapat tradisi songket yang sangat beragam, tergantung dari daerahnya masing-masing. Nah, contohnya di sini adalah Kampuh yang besar ini merupakan wastra yang sangat indah dengan motif-motifnya yang beraneka ragam, biasanya terinspirasi dari flora dan fauna. Songket dari Bali, salah satu cirinya adalah penggunaan beraneka macam benang dalam sebuah wastra. Di sini ada benang emas dan juga benang sutra. Di Bali juga kadang-kadang ditemukan juga penggunaan benang emas, benang sutra, dan juga benang perak. Gresik dulu merupakan salah satu sentra tenun songket yang sangat terkenal di Jawa Timur, dan produk-produknya itu digemari oleh keraton di Jawa Tengah seperti Keraton Solo. Nah, salah satu ciri khas songket dari Gresik adalah di ujung songketnya biasanya diberi motif cemukiran yang meniru dari motif batik Jawa. Kemudian di sini ada sabuk Gunung Guntur dan juga kain panjang Gunung Guntur. Nah, kain panjang Gunung Guntur ini merupakan kain yang istimewa karena ini merupakan pesanan khusus dari Kasunanan Surakarta yang digunakan dalam acara pertunangan Kanjeng Ratu Pakubuwono ke-11. Tradisi songket di Indonesia sangat kaya yang merupakan salah satu warisan budaya Indonesia. Mari kita jaga dan kita lestarikan bersama.